Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Ratnaningrat, guru SMA Negeri 1 Cisaat. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi bioteknologinya, yaitu yang kita mulai dari bioteknologi farmasi ya, atau kedokteran ya. Nah, yang pertama di sini ada bagaimana cara pembuatan vaksin ya di sini. Namun saya tidak menjelaskan secara rinci ya di sini. Diantaranya yang pertama kita harus tahu vaksin itu apa, yaitu vaksin digunakan untuk melindungi atau mencegah tubuh yang terserang penyakit ya, dapat berasal dari mikroorganisme ya, yaitu diantaranya virus atau bakteri yang dilemahkan atau toksin yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Nah, kemudian efek sampingnya. Yang pertama adalah mikroorganisme yang digunakan untuk membuat vaksin masih melanjutkan proses reproduksi. Yang keduanya adalah mikroorganisme digunakan untuk membuat vaksin mungkin masih dapat menyebabkan penyakit. C atau 3 yaitu alergi terhadap sisa-sisa sel dari produksi vaksin. Kemudian D, orang yang bekerja dalam pembuatan vaksin bersentuhan dengan organisme berbahaya sebagai bahan pembuat vaksin. Nah, prinsip-prinsip rekayasa genetika dalam pembuatan vaksin diantaranya adalah mengisolasi ya, atau memisahkan gen-gen dari organisme penyebab penyakit yang berperan menghasilkan antigen. Yang B-nya adalah menyisipkan gen-gen yang telah diisolasi ke tubuh organisme yang kurang patogen. Ya, kemudian berikutnya adalah mengkulturkan organisme hasil rekayasa. Kemudian yang terakhir adalah mengekstraksi antigen yang kemudian digunakan sebagai vaksin. Kemudian berikutnya adalah insulin. Nah, insulin ini merupakan protein yang bertugas mengontrol metabolisme gula dalam tubuh manusia. Kemudian di sini selain daripada tadi tentang kesehatan atau kedokteran, di sini juga ada bioteknologi pertanian. Yang pertama di sini ada tanaman kebal terhadap hama dan penyakit. Dengan rekayasa genetik yang menyisipkan gen bakteri Bacillus thuringiensis yang dapat menghasilkan senyawa endotoksin pada tanaman budidaya. Tanaman yang disisipi gen bakteri maksudnya dinamakan tanaman transgenik ya. Tanaman transgenik telah memiliki kemampuan memberantas hama dan penyakit dengan senyawa racun yang dikandung. Kemudian ada tanaman yang dapat memfiksasi nitrogen. Nah, apa saja yang bisa memfiksasi? Di sini ada di mana akan ada kerjasama atau bersimbiosis dengan Rhizobium ya, melibatkan gen NIF ya. Para ilmuwan menyisipkan gen NIF di sini. Pada apa? Di antaranya ada tumbuhan Cerealia yang sesuai. Kemudian yang B-nya adalah bakteri yang berasosiasi dengan tumbuhan Cerealia. Kemudian C-nya adalah plasmid T atau tumor inducing, yaitu dari Agrobacterium, dan kemudian menginfeksikannya ke tumbuhan yang sesuai dengan bakteri yang telah direkayasa. Nah, berikutnya ada bioteknologi peternakan. Untuk peternakan di sini ada kita sebut sebagai hewan transgenik, yaitu hewan yang diberi perlakuan rekayasa genetik yang disebut dengan hewan transgenik tersebut. Hewan disisipkan gen-gen yang dibutuhkan manusia. Contohnya adalah domba transgenik. Nah, teknik pelestarian dengan rekayasa genetika sangat berguna karena satu, yaitu diantaranya induk dari spesies biasa dapat melahirkan anak dari spesies langka. B, telur hewan langka yang sudah dibuahi dapat dibekukan lalu disimpan bertahun-tahun. Berikutnya ada hormon BST atau bovine somatotropin. Dengan rekayasa genetika dapat diproduksi hormon pertumbuhan hewan, hormon BST. Caranya yaitu
plasmid bakteri E. coli dipotong dengan enzim endonukleus. Kemudian B, gen somatotropin sapi diisolasi dari sel sapi. C, gen somatotropin disisipkan ke plasmid bakteri. D, plasmid dimasukkan lagi ke sel bakteri. Dan E, bakteri yang menghasilkan bovin somatotropin ditumbuhkan dalam tangki fermentasi. Dan F-nya adalah bovin somatotropin diambil dari bakteri di murni. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan ya. Berikutnya nanti ada pemaparan yang lain ya. Tunggu aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.